Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah.
sukacita yang melimpah Dia berikan atas kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena apa? Karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, Karena apa? karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita mengucap syukur bersama-sama. Sebab Tuhan limpahkan sukacitanya atas kita. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu yang kudus. Tinggikan namamu, agungkan namamu yang kuasa. Kami memujimu, kami menyembahmu yang kudus. Tinggikan namamu, agungkan namamu yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah mulut kami senantiasa menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian indah bagi Engkau. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari katakan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan, Engkau kekuatan kami, tiada yang seperti Yesus. Engkau kekuatan hidupku, tiada yang seperti Engkau. Tuhan yang setia, Bapa yang kekal, Allah yang ku percaya, selamanya ku sembah, selamanya Engkau Tuhan.
surga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kiranya setiap pujian dan sembah yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan Engkau boleh menyukakan hatimu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami rindu kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar itu boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami pagi hari ini. Lawat kami Tuhan, berbicara atas kami. Kami memerlukan firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, membimbing, memimpin kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan masih bisa beribadah di situasi dan kondisi pandemi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat semakin banyak dan semakin bertambahnya orang-orang yang terinfeksi corona di Indonesia ini, bahkan bermunculan varian-varian yang baru dan masih belum dapat terkendalikan dengan baik, maka ibadah online adalah langkah yang paling tepat untuk kita lakukan sampai situasinya kondusif. Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Oleh sebab itu, milikilah hati yang takut dan gentar dan haus akan Tuhan. Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari bersama dengan saya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 27 ayatnya yang pertama. Dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah quote yang sering kali saya dengar, atau mungkin saudara juga sering mendengar quote ini. Ingatlah setiap kebaikan-kebaikan orang lain terhadap diri saudara, sampai kapanpun. Namun lupakan setiap perbuatan-perbuatanmu yang baik, yang sudah engkau lakukan terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga hubungan dengan baik, tanpa bisa dipengaruhi orang lain. Kalau saudara selalu mengingat kebaikan istri, atau saudara selalu mengingat kebaikan-kebaikan suami, maka sulit untuk memutuskan untuk bercerai saat menghadapi sebuah persoalan di dalam rumah tangga. Namun sebaliknya, kalau kita ingat adalah keburukan suami, atau sebaliknya yang kita ingat adalah keburukan-keburukan istri, maka dengan mudah seseorang mengambil keputusan untuk bercerai saat menghadapi masalah, sebab yang diingat adalah keburukan pasangannya. Dan kenapa kita diminta untuk melupakan kebaikan-kebaikan kita terhadap seorang yang pernah kita tolong, supaya kita tidak kecewa.
atau supaya kita tidak mengalami kepahitan jika seseorang yang pernah kita tolong melupakan kita atau mengkhianati kita di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang Raja Daud. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, walaupun Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, namun Daud juga seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa Daud disebut seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Sebab setiap kali Daud berbuat kesalahan, Daud selalu terima setiap teguran Tuhan dan langsung berubah. Ini yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa perzinahan, Daud langsung bertobat. Mazmur 51 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsyeba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daud tidak pernah berkelit atau mengatakan, tidak sengaja, maaf, aku hilaf. Namun dia mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh sadar akan pelanggarannya dan memohon Tuhan mengampuninya. Berbeda dengan raja-raja yang lain, ketika mereka melakukan kesalahan ditegur, namun mereka tidak bertobat dan berbalik marah. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh Daud di dalam pembacaan kita di dalam 1 Samuel 27 ayat pertama ini? Yang pertama, Saudara, Daud melupakan kebaikan Tuhan. Daud lupa bahwa selama ini Tuhanlah yang meluputkan Daud dari tangan Saul. 3 kali Saul mengirim utusan untuk menangkap Daud dan membunuh Daud. Namun ketiga-tiganya diluputkan oleh Tuhan, sehingga Daud terluputkan dari ancaman pembunuhan. 1 Samuel 24 ayat kedua. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh Israel, lalu pergi mencari Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kali Saul mengirim utusan dan ketiga-tiganya diluputkan oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah Saul sendiri yang mengejar dan berencana untuk membunuh Daud. Namun hal itu juga diluputkan oleh Tuhan. Bahkan Daud berpikir, suatu saat aku akan binasa di tangan Saul. Daud lupa bahwa selama ini Tuhanlah yang meluputkan Daud dari tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara tidak langsung Daud meragukan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup meluputkan Daud dari tangan Saul untuk selama-lamanya. Atau secara tidak langsung Daud lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini dia alami, termasuk diluputkan dari upaya-upaya pembunuhan dari Saul. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak berita yang menggoncangkan iman kita. Salah satu beritanya seperti ini, Saudara. Corona itu tidak akan pernah selesai
siap atau tidak siap, cepat atau lambat, setiap kita akan tertular dengan yang namanya corona. Saudara, berita ini sering dijumpai di WhatsApp. Dikatakan bahwa corona itu tidak akan pernah berhenti. Dan berita ini sangat menggoncangkan iman orang percaya, saudara. Dikatakan lagi, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setiap kita akan tertular dengan yang namanya corona. Mendengar berita seperti itu, ada banyak orang Kristen yang tergoncang imannya. Tinggal menunggu waktu saja. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat, kita semua akan mengalami, yaitu tertular dengan corona. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, maka kita akan seperti Daud, hidup dalam kekhawatiran. Bahkan Daud berpikir, suatu saat aku akan binasa di tangan Saul. Kita juga mungkin akan berpikir, suatu saat kita juga akan terkena dengan virus corona yang mematikan itu. Oleh sebab itu, kita harus terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Yaitu Dia telah meluputkan kita dari bahaya virus corona yang ada di sekitar kita, saudara. 1,5 tahun kita diluputkan oleh Tuhan dari bahaya ini. Dan kalau Tuhan sudah meluputkan kita dari corona sampai hari ini, tepatnya 1,5 tahun Tuhan sudah meluputkan kita, maka Tuhan pun sanggup meluputkan kita dari corona untuk selama-lamanya. Amin. Kesalahan Daud yang kedua adalah, saudara, Daud tidak pernah bertanya kepada Tuhan untuk rencananya untuk tinggal di Filistin. Padahal sebelumnya, saudara, Daud selalu bertanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka secara otomatis kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri dan mulai meragukan kesetiaan Tuhan dan tidak pernah bertanya lagi kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak dari keputusan Daud yang salah itu mengakibatkan Daud mengalami masalah besar. 1 Samuel 30 ayat ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua dimulai karena Daud melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Setelah peristiwa ini terjadi, atau sebagai teguran dari Tuhan atas Daud, dan Daud mulai berubah. Saudara, inilah kelebihan dari seorang yang namanya Daud. Dia seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kali ditegur, saudara, Daud mulai berubah dan bertobat. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan dan mulai bertanya lagi kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, karena itu akan berdampak buruk dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan menjadi seorang pribadi yang khawatir dan meragukan kesetiaan Tuhan. Dan kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak pernah mengandalkan Tuhan lagi, dan bisa-bisa meninggalkan Tuhan, dan hasilnya hal-hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari belajar dari Daud. Berubah ketika masalah datang sebagai teguran Tuhan dalam dirinya. Daud mulai menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan cara mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Daud perintahkan saudara kepada jiwanya dan kepada batinnya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berubah total, saudara. Dia perintahkan kepada jiwanya, dia perintahkan kepada batinnya untuk tetap memuji Tuhan dan mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, karena itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, kita akan menjadi khawatir dan mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Dan yang kedua, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan lagi, dan bisa-bisa kita meninggalkan Tuhan, dan hasilnya hal-hal yang buruk akan terjadi. Mari belajar dari Daud. Berubah ketika masalah datang sebagai teguran Tuhan dalam dirinya. Daud mulai menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan cara mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Bahkan Daud perintahkan kepada jiwanya dan batinnya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman Tuhan ini akan memulihkan keberadaan kami, menegur kami, bahkan meluruskan perjalanan kami. Oleh sebab itu, biarlah hati kami boleh terbuka seperti Daud. Ketika firman ini menegur kami mau berubah. Ampuni kalau seringkali di masa-masa pandemi kami mulai melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kami mulai mengandalkan kekuatan kami sendiri, sehingga terjadi masalah demi masalah di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan, kalau selama ini Tuhan sudah meluputkan kami dari bahaya corona ini. Kami akan selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan percaya kalau selama setahun setengah Tuhan meluputkan kami dari corona, Tuhan punya kemampuan untuk meluputkan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang bisa kami pegang. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang bisa kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan sedang isolasi mandiri hari-hari ini. Mari ya Tuhan, biarlah lewat peristiwa ini kembali mengingatkan kepada kami, untuk kami tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa lampau.
Aku berdoa Tuhan, biar mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Setiap rasa sakit, sesak nafas, Tuhan sudah angkat di atas kayu salib. Dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan pelihara kehidupan mereka di masa-masa pandemi seperti ini. Kami memerlukan pemeliharaanmu yang ajaib turun atas setiap kami. Berkati mata pencaharian kami di new normal ini. Kalau ada satu pintu yang tertutup, maka Tuhan sanggup membuka ratusan pintu yang lain. Sehingga jemaat ini boleh survive dalam menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, namun biar roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Biar roh-Mu mengingatkan kepada kami, untuk kami senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah luputkan kami sampai hari ini, Engkau juga sanggup untuk selama-lamanya Engkau meluputkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.